Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami tim sebenarnya kolaborasi ya. Kolaborasi kami dengan PT Babat, PT Bamas selaku vendor ya untuk pengadaan alat di sini, dan kolaborasi kami dari PT Prismedia Hasil Indonesia sebagai distributor untuk reagensia Bioready. Sebelum kita ke sebenarnya sih instalasi sudah seperti itu ya. Kita hanya ini kan alatnya cuma plug and play Pak dari tim teknisi, jadi insya Allah ini alat ready to use gitu. Tapi yang pentingnya itu di sini justru prakteknya. Nah, jadi kami dari PT Prismedia Hasil Indonesia akan sedikit memberikan materi untuk Indonesia itu perintis atau yang pertama kali tes itu ada itu di Indonesia itu diambil. Pasti semua apalagi di dunia kesehatan ya, semua pekerjaan kita ada dasar hukumnya. Alhamdulillah dengan adanya bank darah ini kita sudah ikuti Pak peraturan pemerintah tahun 2007 tentang jadi semua rumah sakit harus punya bank darah rumah sakit. Dan di keputusan Dirjen Medik tahun 91 itu dijelaskan bahwa darah yang dikirimkan adalah yang belum menjalani resisten, namun sudah jelas identitasnya. Nah, dari PMI itu didistribusikan ke rumah sakit, belum dilakukan uji silang. Uji silang itu dilakukan di rumah sakit. Nah, dasar hukum kita nih untuk pelaksanaan pengolahan darah itu ada di apa ya? Standarnya. Bahwa di sini di dalam pedoman ini jelas menggunakan set uji silang serebik metode gel ya. Jadi sudah sesuai alhamdulillah ya RSOP. Nah, apa sih prospek itu? Nah, intinya itu mencocokkan sistem golongan darah antara pasien dan donor. Dengan tujuan sudah seperti ini. Nah, ini komponen dan pemeriksaannya ada 3, mayor, minor, dan autokontrol. Mayor itu menghilangkan sel darah merah donor dengan antibodi pasien. Minor sebaliknya. Nah, untuk autokontrol itu menghilangkan sel dan serumnya sendiri si pasien. Kenapa sih perlu? Kan udah tahu di dalam tubuhnya, kenapa kita cek lagi di luar tubuh? Nah, autokontrol ini berfungsi sebagai validasi. Kalau misalkan hasil crossmatnya itu autokontrolnya positif, berarti ini pemeriksaan valid tidak gitu. Masa donor sama sel sama serumnya pasien sendiri bereaksi gitu ya. Jadi ada fungsi validasi. Dan autopool itu adalah cross antar donor. Jadi kalau kita memberikan darah lebih dari 2 kantong, itu ada metode cross antar donor. Antara donor 1 dan donor 2 ada reaksi tidak ada seperti itu. Nah, ini apa? Kita lakukan imaging jelas dengan lakukan cross matching ini menghindari reaksi transfusi, menghindari kesalahan, sehingga kan kalau namanya kesalahan pasti nanti mengulang lagi gitu ya, sehingga efisiensi naik, errornya. Nah, apa akibatnya nanti untuk keselamatan pasien. Nah, ini tadi jabaran dari yang tadi, produktivitas pasien tercapai maksimal, keamanan pelayanan darah. Nah, ini sebagai informasi ya bahwa sistem golongan darah itu sudah banyak, ada lebih dari 29 golongan darah. Nggak cuma A, B, O. Nah, itu ada Rhesus, ada Kale, ada Davi. Nah, kalau kita nyiapin reagensia semua di serinya A sampai OBD sampai Rhesus itu harus berapa gitu. Itu bisa sekaligus dicocokkan dengan class matching. Gitu. Nah, metode pemeriksaan imunohematologi. Yang pertama ada slide test yang sebelah kiri, yang kedua ada tube test, yang ketiga menggunakan gel test.
Nah, jadi siap untuk pindah metode gitu katanya. Nah, ini ada kenapa kita harus pindah metode dari tabung ke gel test. Dari tabung itu ada 14 step, sedangkan di gel test ada cuma 6 step, dan tanpa ada pencucian sel darah merah. Ini yang diperlukan untuk metode konvensional menggunakan metode tabung. Apa kekurangannya? Waktunya lama, repot, banyak limbah, cepat lelah. Jadi metode tabung itu harus benar-benar orang yang karena gini, sebenarnya metode tabung itu pemeriksaan yang paling baik, tapi yang namanya gold standar berarti harus gold juga operatornya, harus punya pengalaman, harus punya ilmu yang mumpuni tentang sistem transfusi darah gitu. Nah, dengan adanya gel test ini justru user siapapun bisa melakukan. Karena apa? Karena pembacaannya mudah. Ini sedikit sejarah tentang Bioret. Dulu itu namanya Diamet, Pak. Diamet, betul. Nah, Diamet ini diakuisisi oleh Bioret. Jadi di perusahaannya dibeli oleh Bioret. Sudah digunakan di lebih dari 100 negara. Sekarang menjadi divisi Bioret. Nah, ini prinsip teknologi gel itu. Jadi di dalam cup itu sudah tersedia semua reagensia yang dibutuhkan dalam kosmet. Ada anti-human globulin sebagai jembatan antara reaksi antigen dan antibodi. Dan ada materi Sepadek gel, gitu ya. Ini kalau di perbatasan seperti ibu. Nah, risiko seperti itu. Aglutinasi yang berukuran besar, artinya reaksi yang kuat ya, itu akan tertahan oleh gel ini, tidak bisa menembus, gitu ya, tidak bisa turun ke bawah, karena dia berikatan antara sel dan itu saling berikatan. Apabila reaksinya lebih rendah, dia akan terperangkap di tengah-tengah. Bila tidak sama sekali bereaksi, artinya tidak ada aglutinasi, semua sel itu akan mengendap di bawah, seperti itu, gitu ya. Nah, sel yang tidak beraglutinasi akan langsung mengendap ke dasar. Nah, ini sesuai dengan tadi cuma di 6 step itu. Pertama kita buat suspensi sel, masukkan suspensi sel ke dalam cupnya, terus tambahkan serum atau plasma, diinkubasi 15 menit di inkubator, lalu disentrifugasi. Setelah itu dibaca tanpa cuci dan tanpa Coombs control cell atau CCC. Nah, ini gambarannya untuk gambar gel testnya seperti ini, Bu. Jadi kalau tadi yang dijelasin kan di sini sudah ada antibodi di dalam mikrotubnya. Ketika diperiksa ditambahkan serum, dia bereaksi. Nah, apabila ada reaksi, dia akan keikat sama ini antibodi di sini sehingga terperangkap saat disentrifugasi. Tapi ketika serum yang diteteskan ke dalam microchip ini tidak ada antibodinya, tidak akan ada efek antibodi di sini, sehingga ketika ketemu dengan anti-human globulin dia tidak akan bereaksi sama sekali, sehingga akan turun. Hasilnya itu namanya negatif. Nah, ini skor kecepatan reaksi. Jadi ada grade-nya ya, Bu ya, yang reaksinya kuat seperti ini paling kiri, terus turun sampai hasilnya negatif. Nah, yang keenam ini namanya mixed field. Mixed field itu apa? Mixed field itu double population. Jadi ada reaksi negatif, ada reaksi positif dalam satu tubuh, dalam satu pemeriksaan. Ini kalau gambaran mikroskopisnya seperti gua, lemah, dan negatif. Nah, ini selain untuk cross matching juga sebenarnya gel test ini bisa digunakan untuk berbagai reaksi imunohematologi seperti apa pemeriksaan golongan darah juga seperti bisa. Screening dan identifikasi antibodi bisa juga, termasuk yang namanya uji silang serasi atau cross match. Ini problem pada
pemeriksaan konvensional atau tube test tadi perlu banyak tenaga pelaksananya. Hasilnya subjektif, gimana kita lihat hasilnya gitu ya di tube test itu. Kalau orangnya tidak berpengalaman mungkin negatif dibilang positif, positif bisa dibilang negatif gitu. Nah, reaksi tidak stabil, pencucian kurang sempurna, karena dicuci malah hasilnya hilang gitu kan, kadang-kadang pengalaman seperti itu. Dan yang lebih penting lagi menggunakan kontrol sel itu susah banget bikinnya. Kayak dia aja udah nggak mau bikin, makanya mesti pindah ke JHTS gitu. Waktunya juga lama. Nah, ini tadi menggunakan yang tadi, dan salah satu keunggulannya karena ini bentuknya card atau device, jadi bisa difoto, bisa di scan untuk dokumentasi. Kan kalau tabung susah ya untuk ininya. Terus salah satunya lagi yang tadi sudah disampaikan itu tidak ada pencucian, sampel sedikit juga bisa kita pakai. Kalau bayi ngambil cc susah, berapa paling setengah cc kita dapat. Asal ada serum dan selnya, ketika diputar bisa loh bisa. Kenapa? Karena hanya butuh 5 mikron sel darah merah pekat dan 25 mikron serum. Dari setengah cc sampel bayi pasti dapat. Masa pembacaan makroskopis, mudah dibacanya. Terus masa kadaluarsa panjang, limbah pun tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak limbah karena semuanya rapih, bersih, nggak kotor gitu ya. Cuma tinggal tetes di dalam kart, sehingga akan meningkatkan keamanan laboratorium. Ini tadi reviewnya, dan untuk bayarnya juga sudah FDA approved ya. FDA itu kan kalau kita mau BPOM-nya ya, di Amerika itu sudah lulus uji dari FDA. Nah, ini yang dibutuhkan untuk kita praktek. Alhamdulillah sudah tersedia. Mungkin nanti tipnya ya, tinggal disini tipnya, tip tabung sama 45 bisa dipakai sama serukan. Ini reagen sudah siap, reagen tidak sudah ada, di LWD juga sudah. Ini bagian-bagian dari itunya ya, bisa biar lebih kenal. Ini kartnya, ini bentuknya, dan di depannya kita bisa di atas ini, bagian atas ini untuk menuliskan apa nama pemeriksaannya, mayor, minor, atau autokontrol gitu ya. Di tengah-tengah kita bisa tulis identitas laboratoriumnya. Di paling bawah kita bisa tulis hasil reaksinya. Ini diluent ya yang dibutuhkan. Ini pertama-tama seperti ini. Kita siapkan dulu tabung, lalu di drop diluent sebanyak 500 mikron. Setelah itu kita ambil 5 mikron sadar vertikal, dimasukkan ke dalam tadi tabung yang sudah berisi diluent, lalu kita homologakan. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan suspensi sel 1%. Jadi sangat sedikit banget ya itunya selnya, sampelnya. Suspensinya pun hanya 1%. Baru setelah sudah jadi suspensi, kita masukkan dengan posisi miring sebanyak 50 mikron. Setelah semua terisi suspensi baru serum. Nah, itu jangan sampai terbalik nanti ya. Yang pertama harus sel dulu, jangan sampai serum duluan. Nah, setelah itu kita inkubasi selama 15 menit, maksimal 1 jam. Tapi ya maksimal itu memang boleh sampai 1 jam, tapi lebih baik 15 menit. Kenapa sih ada maksimal sampai 1 jam? Kadang-kadang pasien datangnya nggak bareng Pak Bu ya. 10 menit kemudian datang lagi pasien yang baru. Nah, biar muternya sekalian boleh tuh disupply sampai 1 jam. Tapi jangan sampai lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam nanti dia akan kering. Bakal ada reaksi malah ini. Nah, ini lalu diputar menggunakan prinsip sentrifugasi tentunya dengan adanya penyeimbang selama 10 menit. Nah, ini dia nanti hasilnya. Kalau yang paling ini apa misalnya? Paling kanan ya, atau paling kiri?
pasien itu positif. Tadi kan sudah dijelasin di awal ya. Jadi dia tidak turun, itu hasilnya positif. Nah, untuk yang pemeriksaan T3 dan T4 itu yang negatif. Jadi tidak hasilnya negatif. Nah, apabila hasilnya positif seperti ini, kita cek ini pemeriksaan apa? Kalau mayor, nah ingat tadi mayor apa? Mayor isinya serum pasien dan sel darah merah donor. Oh, berarti sel darah merah donor ini kalau dimasukkan ke dalam tubuh pasien akan bereaksi, artinya tidak boleh dikasihkan gitu ya. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti itu dia darah boleh dikeluarkan. Nah, ini kesimpulan. Yaitu standar dan sederhana, rekomendasi dari SPI dan PMI meningkatkan efektivitas dan efektivitas kerja. Ya, sekian materi singkat. Yang benar, biar nggak bingung. Jadi ini pertama-tama kita ini biar bisa dicoba, teman-teman. Pisahkan dulu antara sel darah merah dengan plasma. Nah, ini kan sudah seperti ini, belum saya bisa. Nah, ini sebenarnya kurang bagus sih, harusnya benar-benar bisa gitu ya. Terus ini juga bisa, nanti bisa disertifikasi dulu yang tiga ini. Kita lihat salah ini D Pak Maman ini D. Oh. Kalau saya lebih suka menggunakan tabung lagi Pak Bu ya. Kenapa? Karena menurut saya itu lebih mudah. Tapi biasanya user-user yang lain itu langsung ngambil darah dari kantong darah, dari segmen ini, dari kantong darah. Kemudian kantong darah ini ya. Nah, ini kan ada bagian-bagian yang sudah ada selnya aja, ada juga yang cuma serumnya doang aja gitu ya. Ini bisa di ya dilap pakai alkohol sama tisu. Alkohol 70%. Ya 90 kulit. Yang penting alkohol. Ini kan ada ini. Nah, tadi kita menunjukkan, jadi usahakan ada identitas. Jadi biar kita nggak salah gitu ya nanti ketika mau memberikan menambahkannya itu jangan sampai salah. Terus ini nanti sapi seperti ini, satu selnya satu selnya. Kalau saya lebih senang disimpan di sini identitasnya donor berapa. Jadi ini maksud kalau ngambil itu jadi langsung 3 segmen dan nanti diputar sama sampel pasien barengan. Tuh kalau ya. Tapi it's okay kalau begini pun juga nggak apa-apa. Yang penting mah kita harus benar-benar yakin ini identitasnya udah betul. Sudah. Ini oke. Ini saya di oh. Nah, yang pertama harus siap pisahkan sel sudah antara donor dan pasien. Saya sudah siap pisahkan, ini sudah terpisah selnya sama plasmanya.
Ini juga sudah bisa. Lalu membuat suspensi sel darah merah baik pasien maupun donor. Jadi tabung, ini satu tabung, kasih identitas. Yang satu pasien, siapa pasiennya, jadi supaya tanggal itu sesuai selera atau sesuai SOP yang berlaku di sini, dan identitas donor. Bisa pakai label juga bisa. Ini pasiennya misalkan atas nama Pak Maman ya, golongan darah B. Maman. B. Ini donor kotak nomor untuk Pak Maman, nomor kantongnya berapa? Ini sesuai dengan ini. S3260244. Siapkan satu tabung buat pasiennya, tabung buat ini. Kita juga bisa lakukan. Nah, ini nanti donornya marah aja tes 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu buat pasien kan udah. Golongannya apa? Nah, satu lagi. Ya ini anggapnya donor, tulis aja angka berapa aja. Satu boleh, golongannya oh gitu. Pasien kasih golongan darah. Oke. Pertama sudah punya identitasnya, kita ini masukkan 500 mikron diluin. Ini yang kita ambil sampel dari tulang ya. Nah, kita nggak usah soalnya juga kita pindah ke tabung. Ini kita ngambil berapa tadi? Ngambil sampel darah 5 mikron, sel darah 4 ya, 5 mikron. 5 mikron kita ambil untuk pasien. Pasien ya, langsung aja, simpan aja dulu, jangan dulu kotak-kotak, aduk-aduk. Ini kita bisa untuk sampel darah donornya. Nah, ini jangan lupa kalau sudah ngambil sampel teh ini simpen dulu. Nah, kebanyakan teh di luar ini ya. Kalau ini kan udah nggak pakai. Ini ya Pak, Simpan aja. Itu disimpan. Buang. Nah, sesuaikan ini. Pasien ya. Donor. ini yang ada. Apa betul? Betul. Nah, ini namanya kita
pilih pasien ya. Lalu kita masuk ke sini, kita buat suspensi 1% tadi. Nah, buat suspensi kan ya, biar sekalian nanti saat kita masukin. Jadi gini, kita siapin dulu aja kartnya bagi identitas. Kita juga ambil. Jadi ini aja ya. Kita kan mau pensat mayor, minor, dan auto kontrol ya. Ini kita diwinjel, kasih ke batas. Pasiennya siapa namanya? Pak Maman, Tuan Maman. Nah, ini kan tadi mayor, minor, auto kontrol. Golongan darah apa? B. Tanggal berapa kita periksa? 24. Nah, misalkan ruangannya apa? Kita tuliskan. Saya sekalian contohkan yang salahnya ya, di sini ya. Katanya mau ikutan yang salahnya juga nggak? Ntar lagi aja ya. Yang benar aja ya. Ini Tuan Maman juga nih. Tuan Maman golongan darah B. Ini periksanya misalkan kemarin. Ya. Terus sama mayor, minor, kontroling. Ceritanya kemarin yang periksanya ya. Ini golongan darahnya B. Padahal nanti kita kasihkan darahnya O. Gitu. Sudah kan? Oh ya. Nah, ini buka. Nah, tadi kita kan sudah set di sini ya. 50 mikron masuk ke yang ini. Sudah disuruh bikin identitas kan ya. Nah, 50 mikron. Tadi ya, 50 mikron. Ini 500. Sini. Nah, saya bisa senang gini, suspensikan mudah ya. Kalau pakai 50 mikron, kalau pakai 5 mikron, wah lama nyambutnya. Kita coba di situ tulisannya apa katanya? Kalau mayor adalah teteskan. Nah, mayor. Nah, kita pegang apa? Sampel siapa? Sampel pasien apa donor? Pasien, berarti jangan dulu salah. Ambilnya yang dulu ya. Donor berarti. Karena yang mayor itu masukannya adalah sel donor. Sel donor. Kan sel donor. Masukkan ke mana? Mayor, minor atau kontrol? Mayor ya. Mayor. Secara miring. Nah, jangan sampai selnya turun ke ini. Di sini ada udara ya, udara. Jangan sampai selnya masuk sini. Ini jangan lupa masukin itu. Baru minor kita masukkan yang pasien. Auto kontrol juga siapa pasien juga. Sekalian aja. Nanti setengah itu maksudnya dan bukaan dari. Nah, jadi ini jangan dulu dibuka biar bisa dipakai untuk pasien yang lain. Ini ya, biar. Tidak ada deh. 50 ya. Kita hubungkan dulu. Ini apa ini? Nah, pasien masuknya kemana pasien? Minor dan auto kontrol. Ya, miring betul.
Itu pakai forward ya. Jadi ini tekniknya forward. Yang akhir. Ya, terakhir. Satu lagi. Satu lagi. Bukan satu dua tadi. Ambil satu buang dua. Iya. Ambil satu buang dua. Berapa pipet ya tadi? Nggak paham. Lu paham, ini kan ada satu, dua. Oh. Tadi teteh ngambil satu kan? Satu, buang dua. Mau yang akhir. Iya. Iya, betul. Harusnya gimana? Enggak, kalau mau itu gitu, jangan balik-balik. Kalau teteh ngambil dua, buangnya satu. Nantinya over ini. Beda ya? Volumenya lebih banyak. Berarti ini Tadi ngambil satu kan? satu. Iya, berarti dua. Ini. Ya. Biasanya kalau volume di bawah 100 mikron itu pakainya forward, ngambil satu buang dua. Kalau di atas 100 mikron itu 21, lebih akurasinya seperti itu. Tapi ini nggak terlalu sih, itu biar yang volumetrik lah. Kalau ini nggak terlalu cakep. Ayo. Ya, ini ya. Semua. Oke, udah, udah. Sebelah situ. Nggak apa-apa, nanti bisa kita ketuk. Setelah itu kita ke serumnya atau plasmanya. Dia yang 25 mikron. Lihat dulu 25 mikron. Nah, sekarang serum pasien di mana isinya? Ada di mana aja? Di mayor dan di auto control. Jadi kebalikannya nih, kalau si ini tadi yang dua tuh kan sel darah merah itu di minor dan auto control ya. Kalau si sel darah merah pasien, kalau plasma atau serum mayor dan auto control. Iya, nah kalau ini kebalikannya juga harus tegak. Dua. Ya, itu terus lurus, jangan dulu. Ke dekat ke sini. Kalau kayak gini, nah gitu. Tapi jangan kenceng-kenceng ya. Kalau nggak pasti tengah-tengah. Ini pasti ya, mayor ya. Iya. Ya. Iya. Ya, apa-apa. Aman kalau dikasih darah O. Yang salah. Ya. Harusnya di mana? Harusnya di minor. Apa? Ya, contoh salah. Salahnya tes itu. Ini jangan ikutin ya. Kalau udah ahli aja yang mau gitu. Ini bukan. Ini si channel O yang tes.
itu ditutup dulu. Nah, kita lihat ada nggak sampel yang nggak bercampur. Seperti tadi ya, ada yang ke sini kemiringan gitu. Oh, diketuk-ketuk. Jadi kalau kita yakin semuanya udah tercampur, udah berarti udah ready. Ini diambil, coba dicek dulu ada yang kurang nggak. Kalau udah yakin, nah itu saya tidak sarankan. Jangan diketuk-ketuk ke bawah. Kenapa? Karena saya bisa turun. Ya. Oke, sudah siap. Ini dia udah suhunya udah ready belum gitu, jangan sampai ini belum ready udah masukin ya. Nah, kita start seperti ini. Nah, ini saya juga masukin sebelah sini. Bebas, masih kosong kan? Ini gak ditutup, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, sambil nunggu inkubasi kita bisa cek di sini dulu, bikin identitas dulu nih, bikin label, bikin apa ya, bikin format kerja apa namanya, plat kerja di sini. Ini tinggal nunggu saja. Sampai di sini ada yang ditanyain kan? Kok jelas ya? Udah, pasti udah pernah positif terus nih. Kenapa ya? Coba saya rujuk ke PMI. Nah, insya Allah hasilnya nanti sesuai nih reagen yang digunakan sama. Jadi tingkat sensitivitas si reagen itu sama pasti. Lalu ini jangan lupa nanti disimpannya di blood bank atau di refrigerator suhu 4 derajat. Nah, kalau pengalaman saya itu yang sering terjadi sebenarnya bukan kita teknik seperti ini ya, itu kan tinggal mungkin 1 minggu kita baca terus, lama-lama juga kita hafal. Sebenarnya yang sering itu karena apa? Administrasi, kesalahan nulis. Ini pasien ini golongan darahnya O, kita tulisnya B, atau nomor kantongnya tertukar 8 jadi 3, misalkan 6 jadi 9. Itu yang lebih harus kita aware ya, lebih aware gitu, jangan sampai itu pra-analitik ya istilahnya ya. Jadi sebelum ini siapkan betul-betul Pak. Terus ini juga itu besar gitu, jadi jangan kaget gitu. Kalau belum pernah transfusi mungkin ini apa kompatibel, nanti hasilnya nggak ada masalah. Di transfusi terus ini kalau pasien perempuan dia pernah ini ya ada riwayat kehamilan ya seperti itu. Nah itu juga jadi ini, jadi apa namanya, data kita untuk memprediksi ke depan ini reaksinya kira-kira bakal seperti apa. Nah biasanya kalau dari pasien kebijakan anak itu nggak terlalu banyak. Kalau dari penyakit dalam sering banyak positif karena apa ya, campuran obat di dalam tubuh seperti itu. Sebenarnya ini aslinya 1 jam, tetapi karena menggunakan ini itu namanya ID list ya, list itu low ionic strength solution. Jadi dia tuh bisa, fungsi itu bisa menyingkirkan ion-ion yang menyelubungi sadar merah seperti itu. Terus dia juga sebagai potensiator. Apa sih potensiator? Potensiator itu meningkatkan kekuatan antibodi. Nah, terus yang ketiganya dia tadi seperti juga saya bilang tadi, untuk menghilangkan ion itu atau zeta potensial namanya. Lalu ini dia juga bisa membuat si sel darahnya itu yang terhalang sama fibrin juga ke ini ke apa, bisa langsung ketemu nih antibodi itu. Kalau tanpa ini jadinya 1 jam. Misalkan pakai apa, NaCl, itu bisa reagensia itu pasti ada aja kejadiannya ya. Nah kalau reagen ini selalu disimpan suhu optimalnya selalu ini. Nah nanti di tracking nih, dia pasti akan datang ke bagian pengadaan dulu. Nah kita bisa menerima komplain kalau dari surat jalan sampai 1 bulan maksimal. Kalau ada sesuatu bisa kita ganti. Tapi kalau di luar 1 bulan berarti sudah bukan kesalahan dari itu. Kalau 1 bulan mungkin aja ada kesalahan dalam pengiriman. Ya, kalau lebih dari 1 bulan kita nggak akan terima komplain karena sudah pasti dipakai. Ini gitu ya. Jadi nanti saran saya
ketika barang datang dari logistik, dicek aja, cek fisiknya seperti apa, benar juga sesuai, kalau tidak sesuai balikin gitu ya. Jangan sampai nanti setelah disimpan 2 bulan 3 bulan baru komplain itu susah, itu nggak akan bisa terima kalau seperti itu. Jadi pabrikan pun alasannya apa? Nah ini udah beres. Oh dia ngasih notif ya? Pasien. Nah, tutup lagi. Ya, Yang satu udah dua, kalau udah selesai itu dia yang satu belum. Nah, 5 detik alarm. ini udah ya, di stop ya. Nah ingat, nafas terus stop ya. udah di stop. Ya. Nah, jadi kita setelah inkubasi kita sertifikus. Kalau kebetulan cuma ada 1 cup aja, oke, penyimbangnya yang lain yang kosong, gitu ya. Jadi ini kan ada 1 cup lagi. Sejajar. Ada angkanya. Kalau sama 26. Bukan deh, 12 sama 6. Start. Nah, kalau bisa nutup itu pas bagian ininya yang ada besinya ini, nutupnya. Jangan yang sini, jangan yang tengah, bagian sini, biar nggak gampang rusak itu lid locknya. Sepuluh. 1010 nah, tiga. Iya. 1010. 1000 pesan. Mas, Saya lagi ada kerja juga sama ini interpretasi hasil nanti pedomannya yang sudah kita minta. Jadi udah di video Kan? Udah. Coba deh nanti saya itu ya tanyakan dulu. Kalau jangan saya mau ditanya-tanya sertifikat. Tapi nggak itu, nggak ada ininya, nggak ada SKP-nya. Nah ini udah selesai Bu ya. Langsung buka. Nah, jadi yang punya tes siapa namanya? Saya belum kenalan. Teh Puji nih, Teh Puji yang ini. Nah, oh salah juga nih. Tuh kalau ini benar nggak tuh? Oh ini contoh yang salah. Nah ini kalau ada ini enak kita kan lihat. Nah ini part positif teh ya. Ini kan 4 positif, berarti reaksinya sangat kuat. Mayornya negatif, minornya positif, autokontrolnya negatif. Kalau ini negatif semua. Nah, artinya apa tadi nomor 1? Nah, ya, betul. Darah cocok antara pasien dan donor. Darah bisa diberikan kepada pasien. Yang ini apa, minornya yang positif aja. Ini kan negatif, negatif ya. Adanya irregular antibody pada serum donor atau solusinya diganti. Nanti tinggal ganti salah nih atau salah golongan darah. Kayak tadi kan dasarnya B dikasih O. Salah. Tidak salah golongan darah. Gitu. Ini jelas ya, yang kayak gini jangan dikasih darahnya. Coba ulang dulu, cek lagi, benar nggak golongan darahnya? Oh ternyata ada yang salah. Dan memeriksa golongan darah itu jangan buru-buru, walaupun setelah tes ya. Ya 1 menit lah, kita lihat, perhatikan dulu. Udah yakin baru kita tentukan golongan darah. Gitu. Ya, kalau ini udah bisa dulu. Gak, barangkali tes satunya sama ini mau nyoba.